Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Paman Tukang. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat selalu dan sukses selalu. Kali ini Paman Tukang kedatangan seorang tamu. Beliau adalah seseorang yang sudah lama berkecimpung di dunia aplikasi kimia konstruksi atau chemical construction sebagai seorang aplikator. Dan beliau mengklaim bahwa beliau dan perusahaannya memiliki sebuah material untuk pengecatan lantai dan perbaikan lantai beton yang ajaib. Nah, bagaimana keajaiban materialnya dan gimana ceritanya? Gak usah pakai lama-lama lagi, kita sambut beliau, Bapak Bambang Sumantoro. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Bambang? Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah, Mas Rian, gimana sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat juga. Nah, Pak Bambang ini sudah lama berkecimpung di dunia aplikasi kimia konstruksi yang tadi saya bilang. Pak Bambang, tapi untuk teman-teman yang belum kenal nih, bisa tolong dijelasin nggak atau diceritain mengenai Pak Bambang dan PT Pak Bambang nih, PT Solkret Sumawira. Oh ya, baik. Saudaraku, teman-teman pemain construction chemical, perkenalkan nama saya Bambang Sumantoro. Cerita sedikit tentang latar belakang sebelum masuk ke materi pertanyaan. Saya menceritakan tentang masa lalu pekerjaan saya sebelum saya sendiri menekuni bidang yang disebut chemical construction business. Tadi, betul. Nah, pada tahun 80-an, saya bekerja di sebuah perusahaan BUMN yang cukup terkenal dan cukup besar, yaitu namanya Wijaya Karya atau dikenal dengan Wika. Oh, PT Wika ya, Wika. Oke. Itu dari tahun 80-an Pak Bambang ya. Saya 5 tahun di sana, Ya. berkantor pusat ada di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. 5 tahun di sana saya bergerak di bidang kontraktor, membangun rumah, bikin tiang pancang, tiang beton, tiang listrik. Kemudian saya resign, bergabung dengan sebuah perusahaan PMDN di bidang ready mix concrete. Ready mix concrete, oke. Mungkin tepatnya kalau dikasih inisial namanya Redicon. Redicon, oke. Ready mix singkatan di ready mix concrete. Ready mix concrete. Ya, berjalan di sana saya bekerja selama kurang lebih 5-6 tahun lah. 5 sampai 6 tahun. Ya. Kemudian tertarik di dunia lain pada tahun 92, 90-an tepatnya sampai 92 saya bergabung dengan perusahaan Singapura Amerika yaitu namanya W Agris. Oh, ini WR Grace ya Pak Grace. Bambang ya, Grace. Nah, kalau tadi di ready mix concrete atau Redicon bergerak di bilang supply, ready mix atau beton siap pakai, Ya. di mana pada waktu itu belum terlalu umum. Nah, kemudian saya resign bergabung di dunia chemical, Ya. yaitu WR Grace. Waktu itu bergerak di bidang supply dan apply, Ya. yang namanya waterproofing, additive, grouting, kemudian material hardener. Masih terbatas 4-5 macam. Oh, Ditambah oke. satu lagi namanya fireproofing. Oke. Nah, saya selama 2 tahun belum terlalu lama di hijack sebuah perusahaan dari Inggris. Dibajak nih ceritanya. Nah, dibajak. Karena yang membajak ini teman lama ketika ketemu di Redicon. Oh gitu, oke. Beliau dulu ketemu di Redicon, kemudian resign, gabung sama Sika. Nah, ketemu di Greece. Ya. Nah, dari Sika ternyata udah pindah lagi perusahaan Inggris namanya Fosrock. Oh, di Fosrock, oke. Indonesia. Ya. Nah, saya di hijack diajak ke sana. Gabunglah pada tahun 92 sampai kurang lebih tahun 99 akhir. Sampai tahun 99. Nah, itulah saya bergerak. Jadi kalau dihitung dari tahun 90 tepatnya sampai dengan 99. Oke. 17 tahun ya. 17 tahun. Nah, bergelut di bidang itu. Yang lebih dalam lagi selama di Fosrock. Oke. Fosrock, kami mendalami banyak produk karena range produknya banyak. Banyak ya, Dari mulai betul. additive, Ya. bonding agent, grouting, concrete repair, kemudian waterproofing, Ya. spray set dan jenisnya yang terkait dengan kebutuhan chemical construction secara umum. Ya. Nah, perusahaannya cukup bagus dan di Fosrock ini ada sebuah perusahaan 3 besar yang ada di Indonesia. Ya. Di antaranya adalah BASF, Sika, ada beberapa yang lain yang tidak sebesar itu. Itu Pak, barangkali. Oh, oke, baik. Dan itu untuk yang sekarang PT Solkret Sumawira ini sendiri berdiri tahun berapa Pak Bang? Solkret ini berdiri pada tanggal 1 Juli 1 Juli
tahun 1999. Oh, jadi setelah dari Fosrock itu Ya, Bapak di saya perusahaan berhenti PT Sulcrit ini ya? di Fosrock berhenti 30 Juni, tanggal 1 Juli saya bergabung dengan Sulcrit. Oh, gitu, Atau oke. mendirikan Sulcrit. Ya. Ya, Sulcrit melalui proses yang cukup panjang. Dari tahun 99 sampai tahun sekarang kurang lebih ya 20 jalan ke 21 ya. Iya. Ya, alhamdulillah bisa survive dari proyek yang kecil sampai proyek yang besar yang mercusuar atau bahkan sampai proyek-proyek yang punya perilaku khusus di mana Sulcrit ini kan singkatan. Oh, itu oke. Kita sebutnya Sulcrit, solution konkret. Solusi konkret. Sebenarnya bahasa Inggris tadi balik tadi concrete solution sebenarnya. Concrete solution, ya. Kenapa concrete solution? Bahwa kalau kita bermain di chemical construction, harus memiliki basic, sebaiknya memiliki basic pengetahuan tentang konkret. Oke. Kalau tidak mengetahui tentang pengetahuan konkret, tentang beton ya istilahnya. Maaf, agak kesulitan ya. Khususnya kalau kita mau bicara tentang waterproofing, apalagi tentang coating. Nah, karena range daripada Sulcrit ini pekerjaannya dari yang sederhana sampai yang boleh dibilang sophisticated. Iya, high level istilahnya ya. Karena Sulcrit kami konsentrasinya bukan menjual produk. Kami hadir memberikan solusi. Oh, baik. Ya, kalau jual produk itu mungkin mohon maaf ya, gampang tinggal kata jual aditif berapa 1 liter. Iya. Oh, 1 liter 25.000. Dia bilang, oh mahal atau murah, tergantung. Oh, tetangga sebelah jual 23.000. Ya, lebih murah aja jatuhnya. Itu tidak menggunakan ilmu pendekatan teknis dan solusi. Sementara produk yang dijual yang namanya chemical construction adalah produk teknis. Pendekatannya harus dengan ilmu, pendekatannya harus dengan pendidikan, pendekatannya ada solusi. Jadi harus pendekatan total sehingga kita hadir untuk membantu menyelesaikan kesulitan atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kontraktor, apalagi owner. Tidak semata-mata hanya di harga. Oh, gitu, oke. Jadi nggak cuma sekedar main di harga murah, harga tinggi, ya kan? Jadi yang ditawarkan justru solusi, Pak Bambang ya. Kami hadir tidak pernah bicara harga di awal. Kami akan identifikasi masalahnya apa, kebutuhannya apa, kesulitan apa di lapangan, baru kami menawarkan sebuah konsep, menawarkan sebuah solusi, maka keluarlah harga. Maka buat kami tidak ada harga mahal dan tidak ada harga murah. Yang ada adalah harga sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, betul. Dan solusinya apa ya harganya pasti sesuai. Ya, jadi nggak ada yang namanya harga mahal mungkin ya. Mungkin gambaran saya kalau misalnya kita mau pergi ke Surabaya dalam waktu 3 atau 4 jam harus sampai, ya nggak mungkin kita naik mobil, Pak ya. Harus naik pesawat dan harganya pun sesuai ya. Tidak mahal, sesuai. Betul, harganya sesuai ya. Kira karena ya tadi ada waktu yang dikejar. Jadi mungkin kalau di lapangan ada problem yang terjadi, ya dengan problem itu bisa ada penyelesaian masalah. Nah, dengan itu ya harganya pun juga sesuai. Ya, betul. Jadi yang orang menyatakan harga mahal atau murah itu mesti tahu kalimat belakangnya. Apa mahal, mana murah. Bisa jadi orang mengatakan murah setelah kita uji, dengan kita buktikan dengan ukuran dan pertimbangan-pertimbangan atau alat ukur teknis, dan hal lain, keawetan, jangka panjang, kemudian garansi, hasil akhir, ketahanan, bisa jadi kemahalan. Nah, karena mungkin ternyata harus diganti lagi dalam waktu yang dekat ya. Awet. Bisa jadi yang tampak mahal di awal sepertinya, tapi hasilnya katakanlah pada level yang sangat bagus, keawetannya bisa umur awet panjang, terus nggak rusak-rusak, yang pakai puas, akhirnya dihitung itu murah sekali. Nah, maka ngomong harga, saya jarang sekali bicara harga tentang pekerjaan ini di awal. Harga adalah merupakan satu kesatuan. Harga ada implementasi dari sebuah total daripada struktur maksudnya apa? Mulai bahan pokok, alat, material sendiri, dan mengkombinasikan bagaimana alat dan semua komponen tadi, bagaimana mengerjakannya, lalu memilih material yang tepat, waktu yang tepat, hal-hal lain terkait itu menjadi satu solusi. Karena tidak ada satu produk untuk semua, one for all and all for one, nggak ada. Nggak ada ya, jadi nggak ada satu produk bisa untuk nyelesain semua masalah ya, jarang mustahil. Itulah disebut solusi, makanya kami hadir, identifikasi dulu masalah, baru kami tahu masalahnya apa, menggunakan produk apa yang tepat, dengan komposisi seperti apa. Nah, kami mendidik market atau mendidik klien. Oh, oke. Jadi dengan begitu diinformasikan juga ya. Selesai, enggak. Ya. Oh, baik Pak Bambang. Nah, tadi kan juga sempat kita sebut di depan ya mengenai
Pak Bambang dan PT Sulcrete ini punya satu material yang ajaib untuk perbaikan lantai sama pengecatan lantai, Pak Bambang ya. Nah, ini kan ada brosur nih, saya baca nih ya brosurnya. Nanti teman-teman juga bisa baca di depan di layar. Wah, lantai Anda rusak, kusam, dan tidak menarik lagi. Kami punya solusinya, sistem coating lantai dengan teknologi mutakhir. Rapid curing dapat digunakan dalam hitungan jam, Pak Bambang ya? Ya, betul. Terus habis itu minus degree application, jadi dapat diaplikasikan pada suhu minus 25 derajat, Pak Bambang. Ya. Jadi dalam kondisi dingin. Ya. Dan yang terakhir ini wash crash and abrasive resistance tinggi ya. Nah, Pak Bambang bisa diceritain nggak mengenai material yang ajaib ini nih, mengenai heat kering dalam hitungan jam, sama yang satunya lagi bisa diaplikasi di suhu dingin, karena sejauh yang kita semua tahu, nggak semua material itu kan dapat kering cepat ya. Mungkin kalau misalnya untuk material coating lantai pada umumnya mungkin hitungan 12 jam, 18 jam dan lain sebagainya, hitungan hari ya, baru bisa kering dan lain sebagainya. Nah, ini hitungan jam ini bisa digunakan nih. Bisa ceritain nggak Pak Bambang mengenai materialnya? Jadi secara umum orang mengenal coating itu secara mudah menyebutnya epoksi. Iya. Padahal coating itu tidak hanya epoksi. Macam-macam. Jadi coating itu berbagai macam jenis coating, gitu. Ada epoksi secara umum, ada poliuretan, ada mungkin poliurea, ada poliuretan konkret. Karena sesuai dengan bahwa kita filosofi ada concrete solution atau solusi yang memberikan solusi nyata, solusinya konkret. Kami selalu hadir ketika orang punya kesulitan, dan seringkali banyak proyek-proyek yang orang sudah angkat tangan, ditawarkan sana sini nggak bisa, nah kami hadir. Hadir. Nah, contoh suatu kasus tentang bicara tadi material yang fast curing tadi. Ya, cepat kering tadi, Pak Bambang. Material tadi saat ini mungkin hanya ada di Indonesia, ada satu. Cuma satu-satunya di Indonesia. Satu. Ya. Dan belum ada yang duanya. Nah, itu keunggulannya apa? Secara umum kalau kita bicara epoksi, secara umum standar bahwa epoksi itu diperlukan tahapan pekerjaan, mulai surface preparation, nanti ada primer. Primer sendiri memerlukan waktu curing atau tahapan bisa dilanjutkan pekerjaan tahap berikutnya, kurang lebih setidak-tidaknya 4 jam atau lebih. 4 jam atau lebih. Mau ideal ya paling enggak 12 jam. 12 jam atau 24. Itu baru tahap berikutnya. Mulai scratch coatnya atau body coatnya atau touch up-nya, lapisan-lapisan berikutnya, Pak Bambang. Terus setelah itu kering, perlu lagi nunggu kurang lebih segitu lagi. Terus baru coating atau top coat yang perlu kurang lebih kering lagi mungkin 6 sampai 12 jam lagi. Nah, ini baru kering. Tapi belum diizinkan untuk dipakai untuk operasi. Betul, istilahnya full cure belum ya. Full. Nah, secara standar teknis, epoksi baru full cure itu 7 hari. Ya, terus sempurna full cure. Recommended daripada produk. Betul. Nah, jadi kalau sebelum 7 hari dioperasikan, ya mungkin bisa. Tapi risikonya kembali kepada yang operasikan, bukan kepada si aplikator. Kita wajib memberitahukan kepada user atau owner ataupun kontraktor bahwa kalau epoksi butuh waktu itu. 7 hari tadi, Pak Bambang. Nah, sedangkan produk ini yang dibilang produk ajaib atau produk fast curing, betul. Ini berbahan dasar bukan epoksi. Oh gitu. Dia resin MMA atau MMA. MMA ini kepanjangannya? Metil metakrilat. Metil metakrilat. Nah, ini suatu produk yang banyak orang kenal kalau di searching itu cari MMA atau metil metakrilat. Ketemunya nanti obat untuk kosmetik, kimia kosmetik. Terus mungkin barangkali pernah yang Bapak atau saudara atau teman pernah berobat gigi belum? Pernah. Nah, suatu kali habis dibor kita ditetesi satu cairan yang baunya sengak seperti aseton atau sejenis itu. Iya, bau tajam. Iya, betul. Itu MMA sebenarnya. Oh, itu MMA, Pak? Ya. Oh, gitu. Jadi material yang sama itu ya? Baunya sangat sengak atau menyengat. Tajam baunya ya, betul. Tapi dia tidak poison atau tidak beracun. Tidak beracun, betul. Ya, soalnya kan kalau di gigi taruh di mulut. Ya, benar. Kan? Iya, betul. Gitu. Maka produk ini selain fast curing, dia memiliki sifat food grade. Oh gitu, ya. Bisa digunakan untuk area-area yang memerlukan kebutuhan hubungan dengan food, processing, minuman, makanan dan minuman, obat-obatan kali ya, atau pabrik roti, rumah sakit, laboratorium. Pada dasar itu yang khusus. Pada dasarnya produk ini bisa di-apply di semua kondisi. Ya, semua kondisi, semua surface. Semua permukaan. Ya, artinya. Oh gitu. Kebanyakan kan kalau untuk coating umumnya tuh kan di aplikasi di atas permukaan beton. Nah, kalau ini berarti mungkin bisa di atas permukaan yang lain. Ya sama, epoksi bisa teman dengan syarat tertentu. Ini bisa permukaan mau di besi,
di kayu, hampir semua permukaan. Habis semua permukaan. Oke. Nah, Tetap bahkan persyaratan tetap nggak boleh ada kelembapan. Ya. Sama dengan coating pada umumnya atau pengecatan lantai pada umumnya ya. Berarti nah ini juga bisa jadi jawaban nih buat teman-teman nih, apabila ada area yang kebanyakan kan gini Pak Bambang, ada yang banyak nanya nih, Pak ini lantai saya udah ada ubin keramiknya, bisa nggak langsung dipasang di atas ubin keramik? Nah, itu material ini bisa juga Pak? Nah, material ini tadi kan curing cepat. Ya. Jadi setelah di-apply kurang lebih 1 jam sampai 2 jam. Oh, 1 jam? Ya, itu udah kering sebenarnya. Cuma kita kasih tambah ekstra 1 jam. Oke. Untuk apa ya? Supaya namanya untuk pengamanan ya istilahnya. Mungkin bersih sambil cleaning segala macam. Ya. Setelah 2 jam, silahkan pakai. Lantai yang kita aplikasikan mau foot traffic, hard traffic, mau forklift, full operasional mau ya. truck 100% full curing. Boleh dioperasikan. Kali bapak-bapak atau siapapun para klien, khususnya biasanya yang memiliki lantai keramik, sedangkan di situ beroperasi, sedang dibagi operasional areanya, mungkin 3 shift tanpa berhenti, baik itu pabrik makanan minuman atau heavy industry, area pergudangan atau, mungkin ya, atau mungkin restoran. Iya betul restoran. Kita kan banyak dipakai di restoran, khususnya restoran bintang 4 ke atas, restoran di hotel, maupun restoran non hotel, di mall segala macam, atau restoran-restoran yang sifatnya khusus seperti restoran makanan Timur Tengah, atau restoran-restoran yang Western, nah, di mana dia jam operasinya tertentu, katakanlah mulai jam 9, jam 10 sampai dengan jam 10 malam. Nah, sementara dia ada problem dengan lantainya mulai rusak, bocel-bocel atau sudah gumpal-gumpal rusak dan sebagainya. Sementara sekali makin ketat yang namanya persyaratan tentang kesehatan. Oleh POM segala macam. Nah, perlu disertifikasi bahwa sebuah restoran yang laik, yang baik adalah memenuhi syarat lantai tidak boleh ada sambungan. Oh gitu, jadi nggak ada nut atau sambungan istilahnya ya. Kenapa? Sambungan itu tempat cekungan-cekungan, tempat bersembunyinya bakteri. Oh betul. Ketika ada katakanlah mentega jatuh, tumpahan makanan dan lain sebagainya ya. Walaupun sudah dibersihkan, secara tampak mata sudah bersih. Ya kan, tampak mata udah bersih, mata kita nggak bisa lihat, tapi bakteri ketinggalan. Sehingga tumbuh. Nah, bau ini mengakibatkan terus berkembang, nanti akibat bakteri kemana-mana akan merusak suasana. Nanti kalau namanya restoran akan baunya nggak sedap. Itu akibat bakteri. Bakteri yang ada di sambungan-sambungan tadi ya. Atau yang coak-coak tadi si ubin, atau keramik, atau beton barangkali, atau di pojok-pojokan. Nah, dengan teknologi yang ini, jangan khawatir. Kita bisa repair yang namanya overnight repair. Cuma semalam Pak Bambang ya? Sebenarnya tidak semalam, bener dong, kita tutup jam 10. Jam 10 aja saya operasional kerja jam 10 tuh. Kita selesai jam 5. Jam 5 pagi udah selesai. Jam 7 silahkan pakai. Cuma 2 jam ya tadi ya. Jadi jam 5 selesai, jam 7 malam, jam 7 pagi udah bisa dipakai tuh. Jadi mulai kerja. Jadi ekonomis banget ya, praktis ya. Karena kan kita waktu overlay, jadi mulai primer, satu lapis tunggu cukup 1 jam. Jadi bahkan pada kondisi tertentu 45 menit malah. Gitu. Oke. Udaranya cukup panas bisa 45 menit. Bisa lapis kedua. Terus lapis ketiga top coat, berarti praktis cuma 3-4 jam. 3-4 jam antar perlapisan tuh nunggunya cuma 3-4 jam ya? Enggak, 1 jam per lapis. Per lapis 1 jam? 1 jam, berarti kalau ada 3 lapis, 3 jam. Cuma 3 jam, Jadi kalau kita jam 10 kan, 10, 11, 12, 1, 2, udah cukup. Ditambah dengan waktu pekerjaan dan lain sebagainya, cukup lah ya. Persiapan dengan itu 6 jam lah. 6 jam, 5 jam, begitu udah selesai kita tinggal aja udah. Tinggal pulang, lantai udah baru. Baru langsung pakai. Ya dan owner tuh seberapa? Dan untuk owner pasti datang lantainya udah baru ya happy. Ya jelas dong. Malam dia tidur karyawan. Pagi-pagi lantai udah baru. Baik. Dengan ekspresi baru. Wow. Nah, keunggulannya gitu. Ini produk tidak sekedar fast curing aja. Satu fast curing sehingga tidak perlu shutdown. Tidak perlu lama-lama tutup area ya. Tidak perlu mengganggu kan? Betul. Dengan tidak mengganggu pekerjaan, tidak ada uang yang terbuang. Betul Pak. Tidak ada waktu yang terbuang. Betul. Yang ketiga, memiliki keunggulan, dia food grade. Food grade. Non bakterial. Jadi intinya mungkin istilahnya HACCP berarti ya kalau misalnya untuk di area konstruksi ya. Betul. Dengan begitu, ini sangat tepat bagi pemilik restoran, pemilik hotel, pemilik pabrik. Tadi kita ngomong ubin. Kita nggak hanya di ubin, pabrik-pabrik yang shiftnya tidak ada putus. Tidak ada berhenti ya. 3 shift full. 3 shift full, kegiatan full 24 jam nggak berhenti-berhenti ya. Kami hanya butuh
area yang mau di repair atau diperbaiki diblok sesaat. Ya. Begitu selesai kita tunggu 2 jam, silahkan pakai lagi. Oh, oke. Nah. Jadi mereka bisa kerja di area yang tadi udah di coating lantainya, lantai yang berikutnya bisa diperbaiki lagi. Pindah. Iya. Tanpa mengganggu jam kerja mereka lagi ya. Artinya bentuknya hanya minta sebagian dialihkan dulu sesaat. Ya. Dan juga nggak lama ya untuk hitungannya tadi juga per lapis cuma 1 jam loh udah kering Pak Bambang ya. Iya. Nggak perlu lama-lama nunggu Nggak berarti. perlu. Iya. Bahkan overnight. Betul. Ada nggak produk yang sampai hari ini overnight service atau overnight repair? Nggak ada. Sejauh ini saya belum tahu. Saya baru ada satu produk ini. Iya. Ya kalau setahu saya kan yang kemarin pernah kita bahas di video-video sebelumnya teman-teman ya, di video-video yang lain, kalau epoksi itu kan waktu pengeringannya kan antara 4, 8 bahkan ada yang sampai 12 jam ya. Betul. Dan juga setelah selesai epoksi itu harus ditunggu selama 7 hari baru bisa dipakai full operasional karena 7 hari itu adalah waktu full cure dari material epoksi itu. Kalau misal dipakai di waktu kurang dari 7 hari bisa, cuma resikonya tinggi, terjadi kerusakan di lantainya. Cepat rusak. Karena istilahnya belum sempurna dia pengeringannya. Nah, tapi kalau ini 2 jam sudah kering sempurna Pak Bambang ya. Sempurna. Dan banyak pilihan, warnanya aja banyak pilihan warna. Iya. Kemudian ada yang smooth surface. Ini ada contohnya di depan nih teman-teman ya. Nah. Nanti kita lihat sama-sama deh di di gambar yang lebih dekat lagi, di zoom in. Ini salah satu contohnya yang smooth ini Pak Bambang ya, yang halus ya permukaannya ya. Ini ada contoh lagi nih yang warna-warni. Oh, ini non slip ini. Non slip. Ini terdiri motif beberapa. Ini ada agregat biru, ada abu-abu campur. Nah, pada dasarnya agregat kita adalah ada biru, ada grey, ada hijau, ada coklat, ada merah. Ini contoh aja. Bisa sesuai pilihan, sesuai keinginan. Oke. Nah, ini tadi bicara tentang lantai keramik. Ya. Tadi kan ditanyakan tentang suhu minus. Oh, betul yang suhu minus. Ini satu-satunya produk yang ada di dunia, hanya satu jenis ini, di mana bisa diaplikasikan dalam suhu minus. Di suhu minus? Dari mulai 0 sampai dengan minus. Ya. Kenapa minusnya ada dibatasin sekitar 20-25? 25 betul tadi proses ini masih 25, bisa ya? bekerja di 20-25. Ya. Artinya di 30 lebih bisa, tapi manusia yang kerja nggak mampu. Pekerjanya. Betul. Produknya bisa. Ya. Tapi Kalau bisa ya. tidak mampu. Oke. Di suhu 20 itu manusia masih mampu. Ya. Walaupun secara reguler dia akan tetap harus ada shift ya. Sirkulasi per setengah jam atau 40 menit berganti terus. Ya. Nah, kalau mau lebih tenang, suhunya dinaikkan. Ya. Dari suhu minus 20 atau 25 naik ke 10 minus 10 minus atau 15 itu lebih nyaman. Lebih enak ya untuk walaupun tetap dingin, ya, cuma jadi nggak sedingin minus 25 tadi ya. Lebih panjang. Ya. Ini keunggulan satu-satunya produk yang bisa diaplikasikan atau di-apply dalam suhu minus tanpa mematikan mesin atau tanpa shutdown. Jadi si pendingin di ruangan dingin itu tetap berjalan terus? Tetap kerja. Oke. Dan dia akan mengalami proses curing sempurna tetap dengan waktu yang sama 1-2 jam. Jadi jam kering, tetap bisa dipasang di suhu minus 25 dan waktu pengeringannya tetap sama. 2 jam udah kering. Oh, dan pengeringannya ini juga pengeringan karena reaksi kimia ya, bukan pengeringan karena dia membeku ya. Karena kan ada beberapa orang yang pasti juga mungkin pernah ya ngecat lantai di area beku ya pasti ya, atau mungkin makan pekerjaan di area beku. Itu kan ya karena memang namanya suhu dingin ya atau suhu minus, pasti kan barang cair di bawah situ kan pasti kan beku ya. Tapi ini proses pengeringannya karena proses kimianya dia ya Pak ya? Reaksi kimia. Reaksi kimianya dia. Oke. Jadi di minus 25 pun bisa jadi ya? Betul. Nah, itu kondisinya tidak akan mungkin bisa dicapai oleh produk-produk coating lainnya. Betul. Epoxy belum pernah saya ketemu sih. Nggak kering, tapi mungkin tetap seperti jelly atau lengket-lengket. Iya. Apapun produknya. Ya karena sebenarnya epoxy juga kan termosetting ya. Kalau misal suhunya nggak berbeda. Betul. Nah, Termosettingnya berbeda ya. Akseleratornya atau sistem reaksi kimia berbeda. Ya. Karena sejauh saya tahu juga dari di brosur-brosur produk epoxy itu kan mereka kan sarankan suhu paling rendah itu paling nggak +5 sampai +7. Ya, 5 ke atas. Ya, 5 ke atas. Belum pernah ada yang sampai minus ya. Ya, betul. Jarang itu ada 5 aja sudah masalah. Itu pun udah minim sekali ya, kondisi minimal sekali ya. 10 ke atas gitu. Iya, betul. Udah 7, 8 aja udah masalah. Saya pernah apply di suatu wilayah dingin yang suhunya 8 antara 5 sampai 10. Itu set delay. Oh, jadi yang biasanya mungkin 12 jam jadi lebih panjang lagi waktunya ya. Oh, oke. Masalah. Nah, kalau material ini tetap 2 jam jadi. Dia magic product karena dia bisa di-apply pada surface apapun. Dia akan curing. Ya.
hanya cukup 1-2 jam. Artinya 1 jam udah curing, 2 jam boleh dipakai. Oh gitu, oke. Situasi apapun. Ya. Dalam situasi apapun ya. Nah, produk ini menjadi produk yang memiliki kemudahan lebih di mana kalau pada situasi yang di mana epoksi sudah nggak bisa, sudah nggak bisa, inilah salah satu ini solusi banget ini Bang ya. Betul. Banyak kasus yang nggak kebayang bisa selesai. Betul. Karena apalagi kalau misalnya bisa dipasang di suhu -25 tadi, kan setahu saya kan ada industri yang bergerak di bidang ruangan dingin ya. Atau cold storage ya istilahnya. Yang baik itu yang commercial cold storage. Betul. Atau privatnya artinya satu perusahaan memiliki cold storage. Punya cold storage sendiri, betul ya. Ya kami beberapa klien-klien. Oh, oke. Jadi material ini bisa jadi solusi nih buat bapak-bapak atau teman-teman sekalian, bahwa kalau misalnya punya cold storage tadi ya, jadi punya barang-barang di dalam cold storage, lantainya rusak, nggak perlu dipindah karena harus dimatiin pendinginnya. Jadi pendingin bisa nyala terus ya. Barang-barang bisa nangkring dengan aman di atas rak ya. Geser, pasang, selesai, silakan pindahin. Mana mau pindah berikutnya kerja. Iya. Paling itu juga yang di bawah ya. Kalau yang di atas rak kan aman Pak Bambang. Aman, nggak perlu dipindah-pindah kan. Tinggal nanti mungkin area tersebut akan ditutup untuk lalu lalang orang atau forklift kali ya. Tapi juga hitungannya relatif sederhana atau relatif singkat ya, karena kan dalam waktu hitungan jam udah kering tadi ya. Dan jatuhnya murah sekali. Iya. Nah, jangan ngomong harga satuan ya. Iya, betul. Jangan ngomong harga satuan. Jadi saya cerita tadi sebelum ngomong itu, saya pernah Soulcrate pernah mengerjakan sebuah proyek punya perusahaan Jepang. Oke. Sebuah cerita aja. Iya. Jepang ini sudah pusing, lantainya rusak, sementara dia nggak punya waktu untuk shutdown. Dia hanya ada shutdown ketika masa liburan Idul Fitri. Oh, libur Lebaran ya. 7 hari dia punya waktu. Oke. Tapi nggak boleh dipakai semua, hanya disediakan 6 hari. 6 hari. Dia panggil perusahaan A, minta waktu 3 minggu. Oh, kepanjangan. Dia satu lagi minta sebulan. Iya. Ada secepat-cepatnya hanya 2 minggu. Paling cepat 2 minggu. Itu pun belum teruji. Iya. Nah, alhamdulillah nggak tahu cerita bagaimana kami dipanggil. Karena salah satu karyawannya mantan sebuah perusahaan Jepang yang dulu menjadi pelanggan kami. Oh, jadi kenal udah dari salah satu karyawan ini. Kami dihubungin. Nah, si Jepang ditanya, Bambang saya punya kasus seperti yang ceritakan, ada orang nawarin 3 minggu, 14 hari atau sebulan. Kamu bisa nggak selesaikan? 6 hari tadi Pak Bambang ya. Kasih waktu berapa? Saya bilang. Saya kasih waktu 7 hari, tapi tidak boleh pakai semua ya. Oh, bisa. Saya 5 hari. Bener kah? Oh, orang Jepang yang dicoba bro ya. Benar. Iya. Penawaran singkat cerita, ini pekerjaan bukan hanya melapisi. Iya. Lebih dari itu berat. Karena lantainya sudah terkontaminasi oleh oil atau oli. Oli operasi. Jadi kegiatan operasionalnya dia itu ada ada mesin yang ngeluarin oli. Lorong kanan kiri mesin dan selalu menumpahkan oli. Oke. Sudah penetrasi sedalam kurang lebih antara 5-6 cm. 5-6 cm bongkar harus dibongkar berarti. Betul. Jadi dengan waktu 6 hari membobok lantai, ngecor ulang sampai finish. Akhirnya bisa selesai 5 hari. 5 hari Pak Bambang. 5 hari. 5 hari itu, sedangkan kalau misalnya secara logika aja ngecor 5 hari itu bisa dikasih lapisan aja udah nggak masuk Pak logikanya. Kan kalau bicara beton 28 hari. Betul, 28 hari ya. Ini anomali atau suatu hal yang tadi. Karena ada solusi. Kami solusi makanya bicaranya. Bukan standar umum. Nah, karena bukan standar umum makanya ya sesuatu berlaku khusus. Iya, betul. Kami pun memperlakukan semuanya khusus. Kami pun bayar tukang ya khusus. Oh iya, apalagi libur lebaran nggak boleh pulang tadi kan? Iya, benar-benar. Kami tahan. Iya. Pasti mereka minta lebih lah ya. Saya kasih ekstra gaji. Iya. Pulang disediakan transportasi plus bonus-bonusnya. Iya. Loh, kami senang dapat pekerjaan yang luar biasa. Iya. Nah, sehingga berulang sampai 4 tahun kami terus dikasih kerjaan. Dengan kondisi yang sama. Iya. Dengan kondisi 5 atau 6 hari tadi. Betul. Dan juga dari senang dengan karena lahannya masih banyak kan. Hanya bisanya dengan waktu 5 hari dengan lahan tertentu. Kami 5 hari itu mengerjakan kurang lebih 150 meter. 150 meter 5 hari. Itu mulai dari beton dibongkar, dicor sampai di coating. Sampai lapis dengan lapisan yang ini tadi, lapisan silikal. Dengan material yang tadi cepat kering ini. Nama materialnya silikal. Nama materialnya silikal Pak Bambang ya. Sebelum saya sebutkan ini silikal dari Jerman. Oh oke. Produk ini menjadi market leader di bidangnya. Bahkan Amerika sendiri tidak bisa memproduksi. Jadi pasar Amerika disuplai langsung dari Jerman. Dari Jerman. Oh, jadi bahkan pasar dari Amerika sendiri nyuplai dari sana ya. Padahal Amerika sendiri juga teknologinya juga padahal maju juga teknologinya sama-sama maju ya. Tapi belum bisa bikin ini. Oh. Perusahaan ini udah tua. Iya. Umurnya kurang lebih masuk ke 63-64 tahun.
Ya sebaya sama saya lah. Oh gitu. Oh. Jadi kurang lebih seumuran Pak Bambang ya. Jadi saya lahir dia udah ada. Iya. Jadi Iya. sangat wajar ketika kita pandang bahwa mereka bisa memproduksi produk yang sangat bagus. Iya. Karena udah berjalan waktu yang segitu panjang tadi ya. Dan saya puas dan bangga dengan produk ini karena memberikan banyak solusi dan menghadirkan solusi-solusi yang orang sementara ini belum bisa lakukan, sehingga terheran-heran. Iya. Sehingga saya terus terang puas dengan produk ini. Ibaratnya kalau saya istilahkan produk ini seperti gadis cantik yang semua orang pengen meminang. Tapi betul, tidak betul. semua orang bisa terima pinangannya. Iya, betul. Karena dia memerlukan perlakuan khusus. Oh, tidak baik, semua baik. orang bisa pasang ini. Iya. Karena ini gadis yang punya banyak persyaratan untuk melaksanakannya. Tidak semua orang bisa pasang. Iya. Maka harus dengan keahlian khusus. Ya, oke. Oh, berarti dari PT Solocret ini sendiri tidak suplai material ya, tapi sebenarnya terpasang berarti kami ya? tidak menjual produk. Seperti yang kami sampaikan di awal, kami hanya menjual solusi. Iya. Jadi solusi adalah memecahkan masalah berikut produk, berikut orang, berikut alat, berikut sistem. Nah, justru malah lebih enak Pak Bambang. Berarti orang tinggal terima beres berarti kan? Nggak usah Kami beri pusing-pusing. garansi. Ya, bener. Dan kami karena dulu basicnya bahwa kami banyak bekerja dengan perusahaan Jepang, kami memberikan garansi itu formal, mungkin saya kasih garansi kalau repair itu 1 tahun. Oke. Itu formal letter warranty garanti atau warranty letter, garanti letter itu 1 tahun. 1 tahun. Tapi tidak berarti 1 tahun itu selesai udah enggak. Iya. Kami lebih memberikan garansi adalah my whole life. Oh, Selama saya masih hidup dan perusahaan saya masih hidup, Iya. anytime boleh panggil. Iya. Nah, tentu bicara kalau dipanggil karena udah lewat kita bicara komersialnya tidak, tapi berikan konsultasi gratis. Iya, ada persoalan, nggak ada masalah, dipanggil. Maka dengan kami memberikan sebuah jaminan seperti itu, seringkali kami dipanggil ternyata ada masalah yang lain di luar itu yang memerlukan pemecahan. Akhirnya kami bermitra itu menjadi baik sehingga menjadi repeat order karena hubungan kedekatan yang non formal. Iya. Oh, oke. Seperti itu. Jadi istilahnya apa namanya hubungan personalnya ya Pak Bambang ya. Oke. Segmennya kan banyak. Ini kita masuk di wilayah seperti retail shop, seperti kayak grup-grup besar kayak Hero, kayak seperti mat-mat yang besar itu, pokoknya kayak Matahari. Nah, semacam itu kan banyak juga gudang-gudang, Oh, pasti mereka punya pergudangan, betul. Nah, kita pakai di sana juga. Iya. Kemudian pabrik-pabrik yang heavy industry khususnya, di mana dia ya tadi shiftnya banyak, kita pakai di sana. Oke. Kemudian hotel-hotel. Oh, hotel karena HACCP tadi ya untuk di perhotelan pasti ya. Ya, itu kemudian pabrik-pabrik makanan minuman. Oh, oke. Nah, memang ini belum sebesar kayak epoxy karena barang khusus, perlakuannya khusus, dan kami membatasi kekhususan tersebut dengan cara-cara agar tidak keliru dan sesuai dengan guidance si produk tersebut. Iya. Kami Karena memang langsung concern di situ. diawasi langsung dari si punya produk di Jerman ini Pak Bambang ya. Kita kan ditunjuk secara resmi bahwa kita sebagai perusahaan yang resmi sebagai aplikator. Oke. Appointed Appointed applicator. Oh, gitu. Berarti memang sudah melalui pasti sudah melalui sertifikasi atau pelatihan tertentu sehingga bisa masang produk ajaib ini. Karena yang namanya ajaib nggak mungkin semua orang bisa pasang Pak Bambang ya pasti ya. Dan nggak bisa diperlakukan sembarang. Betul. Oke. Nah, berarti untuk teman-teman semua tadi udah nyimak apa yang Pak Bambang sampaikan mengenai material ajaib tadi, yaitu bisa kering dalam waktu hitungan jam. Jadi kalau misalnya memang tadi ada area nggak bisa dipakai, nggak bisa ditutup lama-lama ya untuk kegiatan operasional apa segala macam. Cuma untuk hitungan jam atau bahkan kalau misalnya gede ya paling hitungan hari ya. Tapi tetap setelah di lapis yang terakhir 2 jam sudah bisa dipakai. Poinnya bahwa setelah top coat, tunggu 2 jam, silahkan gunakan. Ya, top coat tunggu 2 jam ya, itu cuma kayak waktu jam istirahat sama makan siang paling ya. Tambahin sedikit habis itu udah bisa dipakai lagi Pak Bambang ya. Oke, sama bisa dipasang di suhu minus sampai minus 25 derajat Pak Bambang ya. Betul. Berarti untuk pengusaha-pengusaha cold storage atau yang pemilik-pemilik cold storage ini bisa jadi solusi yang menarik karena tanpa mematikan pendingin, lantai bisa diperbaiki jadi baru, berarti ya tidak perlu ganggu operasional apalagi pindah-pindah barang. Apalagi kan kalau misalnya masalahnya kita matiin pendingin itu kan ya yang sejauh ini saya tahu kan harus perlu waktu berminggu-minggu Pak, bukan untuk pekerjaan ya tapi Pak, setahu saya malah untuk menormalkan suhu, benar. Setidaknya sekitar 2-3 minggu. Betul. Jadi suhunya harus normal dulu, terus habis itu belum lagi adanya tetesan embun dan lain Akibat sebagainya itu akan dari kondensasi, Betul. masalah baru malah. Iya, beton malah jadi lembab. Ya. Nah, itu malah jadi nggak Apalagi bisa. kalau itu perusahaan tuh. yang menyewakan gudang cold storage gitu ya, untuk daging apa segala macam itu sangat tepat ini.
Iya, apalagi Dia sekarang mobilitasnya nggak pernah berhenti tuh. betul. Apalagi kalau misalnya memang udah sibuk tadi yang Pak Bambang bilang ya, kalau misalnya memang mau ditutup 1 bulan ya mana mau dia. Nah, produk ini akan jatuh sangat murah. Kenapa Iya, murah? iya. Cara murah tuh membandingkannya jangan ini material 1 kilo, epoksi 1 kilo nggak ketemu. Itu bukan membandingkan yang sangat murah. Iya, Murahnya gini, supaya nanti customer paham atau Oke. klien paham. Kalau kita mengatakan pakai epoksi murah, pertanyaan epoksi bisa nggak diaplikasikan? Nggak bisa, Pak. Nah, nggak bisa. Setahu saya nggak bisa. Berarti nggak bicara murah, nggak bicara mahal. Betul. Produk ini murah kenapa? Bisa diaplikasikan dalam suhu minus tanpa mengganggu operasi. Berarti ada nggak kehilangan uang? Nggak ada. Nggak ada. Praktis hampir nggak ada. Nggak ada. Iya. Coba bayangkan tuh di shutdown sebulan, berapa ruginya? Wah, Hitung ya aja. kalau misal 1 gudang harus dimatiin ya lumayan, Pak. Ada Kan berapa itu item sewanya, di situ kan? sewa gudang cold storage itu kan 1 kilo, kalau nggak salah itu 16 perak. 16 perak per kilo. Nah, berapa ton kapasitas gudang? Wah, ya berapa lama ton berhenti? pasti, Itu aja, betul, berapa betul. kehilangan potensial loss yang bakal terjadi? Iya. Atau potensial profit yang lepas. Iya, betul. Nah, itu satu. Yang kedua, produk ini awet. Iya. Bisa bertahan di atas 5 tahun. Bahkan sudah teruji sampai 20 tahun dia kuat. 20 tahun. Nah, Jadi udah ada proyeknya sampai 20 tahun iya, ya, Pak Bambang, bayangkan ya? harga per meter persegi dibagi, nggak usah ngomong 20 tahun lah, 10 tahun aja. 10 tahun. Sangat tidak ada artinya apa-apa. Iya. Jadi istilahnya sekali pasang Peanuts. 10 tahun merem udah Pak Iya, Bambang, ya. peanuts. Iya. Ada apanya. Iya, Kecil iya. banget. Betul. Dan tidak bisa dibandingkan Betul, karena betul nggak ada sekali. pembandingnya. Iya. Sangat Benar-benar. murah. Jadi Jadinya ngomong murah, murah betul. itu lihatlah konteksnya. Betul? Betul, Pak Bambang. Sepakat ya? Iya. Nah, itu. Murah jadi produk ini. Jadinya untuk murah. kasus tertentu itu. Iya. Karena tergantung dengan kasus dan solusinya apa tadi Pak Bambang, ya. Betul. Oke, tadi udah sama-sama kita simak apa yang udah dijelaskan mengenai produk ajaib dari PT Solcreate dan Pak Bambang. Nah, untuk teman-teman semua yang mau kontak ke Pak Bambang atau ke PT Solcreate, nanti akan kita cantumkan di bawah di deskripsi mengenai alamat email dan mungkin ada Instagram Pak Bambang ya. Instagram ada sosial cuma media ya. relatif, jangan diaktifkan bisa. Oh gitu, oke baik, nanti akan silahkan bisa dihubungi lewat email dan Instagramnya PT Solcreate dan Pak Bambang. Nah, itu aja dari Paman Tukang. Apabila suka atau senang dengan informasinya, silahkan klik like. Jangan lupa subscribe dan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Paman Tukang. Sekian dari Paman Tukang dan Pak Bambang. Kami siap membantu apapun kesulitan Anda dalam chemical extraction, kami hadir memberikan solusi. Mantap, luar biasa Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Bambang atas Baik. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.